Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Dalimunte, Prodi Pendidikan Kimia NPM 2013-0003. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum senyawa aromatis, yaitu mengenai praktikum hidrokarbon aromatik dan non aromatik. Senyawa organik yang memiliki atom hidrogen dan karbon disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Sifat fisik hidrokarbon dipengaruhi oleh sifat nonpolar dan senyawa tersebut. Umumnya hidrokarbon tidak dapat bercampur dengan pelarut polar seperti air dan etanol. Sebaliknya hidrokarbon dapat bercampur dengan pelarut yang relatif nonpolar seperti karbon tetraklorida atau diklorometana. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi senyawa hidrokarbon yang bersifat senyawa aromatik dan senyawa non-aromatik. Kemudian mengetahui sifat fisik kimia dari senyawa aromatik dan non-aromatik. Kemudian membedakan senyawa aromatik dan non-aromatik. Prinsip pada praktikum ini yaitu yang pertama metode Friedel-Crafts. Alkilasi Friedel-Crafts melibatkan alkilasi dari cincin aromatik dan alkil halida menggunakan katalis asam Lewis. Dengan menggunakan ferriklorida sebagai katalis, gugus alkil melekat pada posisi ion klorida sebelumnya. Yang kedua yaitu hidroksinasi senyawa tak jenuh dengan KMNO4. Senyawa aromatik adalah hidrokarbon dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap di antara atom-atom karbonnya. Konfigurasi 6 atom karbon pada senyawa ini dikenal dengan cincin benzena. Sifat-sifat senyawa aromatik. Sifat fisik yang pertama itu zat cair tidak berwarna, memiliki bau yang khas, mudah menguap. Benzena dinamakan sebagai pelarut, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam senyawa yang kurang polar seperti eter dan tetraklorometana. Kemudian larut dalam berbagai pelarut organik. Selanjutnya benzena dapat membentuk campuran azeotrop dengan air. Densitas sama dengan 0,88. Sifat kimianya yaitu bersifat toksik karsinogenik, merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Senyawa non-aromatik. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Dari namanya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui senyawa hidrokarbon, misalnya minyak tanah, bensin, gas alam, plastik, dan lain-lain. Berdasarkan susunan atom karbon dalam molekulnya, senyawa karbon terbagi dalam dua golongan besar. Yang pertama itu senyawa alipatik dan senyawa siklik. Senyawa hidrokarbon alipatik adalah senyawa yang rantai C-nya terbuka dan rantai C itu memungkinkan bercabang. Berdasarkan jumlah ikatannya, senyawa hidrokarbon alipatik terbagi menjadi senyawa alipatik jenuh dan tidak jenuh. Senyawa alipatik jenuh adalah senyawa alipatik yang rantai C-nya hanya berisi ikatan-ikatan tunggal saja. Golongan ini dinamakan alkana. Senyawa alipatik tak jenuh adalah senyawa alipatik yang rantai C-nya terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Jika memiliki rangkap 2 dinamakan alkena dan memiliki rangkap 3 dinamakan alkuna. Jika alkena dioksidasi menggunakan reaksi Bayer atau alkali KMNO4, maka akan menghasilkan glikol dengan menghilangkan warna dari reaksi Bayer. Heksana N-heksana. Heksana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon alkana. Awalan heks merujuk pada 6 karbon atom yang terdapat pada heksana, dan akhiran ana berasal dari alkana yang merujuk pada ikatan tunggal yang menghubungkan atom-atom karbon tersebut. Sikloheksana. Senyawa sikloheksana merupakan komponen terbesar kedua setelah N-alkana. Senyawa sikloheksana yang paling
banyak terdapat pada minyak bumi, yaitu sikloheksana dan siklopentana. Sikloheksana adalah sikloalkana dengan rumus molekul C6H12. Kemudian toluena. Toluena dikenal juga sebagai metilbenzena ataupun fenilmetana. Toluena adalah hidrokarbon aromatik yang digunakan secara luas dalam industri dan juga sebagai pelarut. Seperti pelarut-pelarut lainnya, toluena juga digunakan sebagai obat inhalan karena sifatnya yang memabukkan. Toluena banyak juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan TNT. TNT adalah zat padat yang digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama alat bunsen. Bunsen itu untuk membakar atau menghangatkan zat. Kemudian penjepit tabung, yaitu menjepit tabung ketika sedang dibakar. Rak tabung, menyimpan atau melekatkan tabung. Pipet tetes, mengambil zat yang berupa cairan. Tabung reaksi, yaitu tempat mereaksikan zat atau mencampurkan zat. Spatula, mengambil zat yang berupa padatan atau sampel. Timbangan, sebagai alat ukur massa zat. Bahannya yaitu AlCl3 anhidrat, alkohol absolut, yaitu sebagai pelarut zat. CHCl3 teknis, KMnO4, N-heksana, dan sikloheksana. Prosedur praktikum sebagai berikut, yaitu yang untuk aromatik. Yang pertama itu masukkan AlCl3 100 mg ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan dalam keadaan reaksi horizontal sehingga klorida tersublimasi di bagian tabung reaksi yang dingin. Kemudian siapkan 20 mg sampel dalam 10 tetes kloroform ke dalam tabung reaksi lainnya. Kemudian dimasukkan campuran sampel dan kloroform ke dalam tabung AlCl3 yang tersublimasi dengan meneteskannya langsung ke sublimat klorida. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Dan untuk yang non aromatik yaitu dimasukkan 3 tetes sampel atau 30 mg padatan ke dalam tabung reaksi yang dilarutkan dalam 1 ml alkohol absolut. Kemudian dimasukkan lagi KMnO4 1% ke dalam campuran. Selanjutnya diamati perubahan warna dan endapan yang terbentuk dalam 1 menit. Hasil positif jika dalam 1 menit warna ion pemangat hilang dan terdapat endapan berwarna coklat. Hasil dari praktikum ini yaitu yang untuk yang non aromatik yaitu alkohol ditambah heksana ditambah KMnO4 yaitu menghasilkan negatif dan berwarna ungu pekat. Untuk alkohol tambah sikloheksana tambah KMnO4 yaitu negatif berwarna ungu. Kemudian untuk hasil dari yang aromatik yaitu AlCl3 tambah kloroform dan toluena yaitu tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi perubahan warna. Sedikit pembahasan tentang praktikum ini. Uji Bayer adalah uji yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya ikatan rangkap pada larutan uji. Sampel yang digunakan dalam uji Bayer ini adalah N-heksana, minyak dan sikloheksana dengan satu macam pelarut yaitu alkohol absolut. Larutan pereaksi yaitu KMnO4 berwarna ungu ketika reaksi berjalan. Warna ungu menghilang dan nampak endapan MnO2 coklat. Sewaktu reaksi berlangsung, warna ungu dari ion pemanganat digantikan oleh endapan coklat dari mangan dioksida. Larutan KMnO4 yang digunakan di sini sebagai katalis. Uji Bayer dilakukan dengan mencampurkan larutan KMnO4 terhadap suatu cairan sampel. Penambahannya itu bertujuan untuk mengetahui terjadinya reaksi oksidasi. Kloroform merupakan senyawa dari asam formiat dan termasuk senyawa polihalogen, yaitu senyawa turunan karboksilat yang mengikat lebih dari satu atom halogen. CHCl3 tidak larut dalam air tetapi merupakan pelarut efektif untuk senyawa organik. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu hidrokarbon yang pertama yaitu N-heksana termasuk ke dalam salah satu senyawa hidrokarbon non aromatik jenuh yaitu alkana karena pada saat ditetesi reaksi KMnO4 menghasilkan warna ungu yang menunjukkan tidak adanya reaksi.
Yang kedua yaitu siklohexana juga termasuk ke dalam salah satu senyawa hidrokarbon non-aromatik jenuh yaitu alkana. Karena pada saat ditetesi reaksi KMNO4 menghasilkan warna ungu yang menunjukkan tidak adanya reaksi. Toluena pada uji identifikasi senyawa hidrokarbon aromatik menghasilkan hasil yang positif. Karena setelah campuran dari larutan kloroform dan toluena diteteskan ke dinding hasil sublimasi AlCl3 menghasilkan warna oranye pekat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.